selama ini ngomong transformasi digital, literasi digital, kan pemerintah memberikan literasi. Yang memberikan literasi harusnya lebih advance. Betul. Nah ini bobol aja nggak ngerti apakah karena error atau karena serangan. Itu. Selamat pagi pemirsa, saat teknologi beserta ancamannya terus bergerak cepat, kita harus mengakui pemerintah dengan segala kekuatan yang dimilikinya bergerak seperti siput, amat lambat. Bayangkan, butuh waktu 5 hari atau bahkan lebih sekarang bagi pemerintah untuk secara resmi mengakui bahwa proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 diserang ransomware. Bahkan ternyata sesama pemerintah pun tidak mendapatkan informasi secara lengkap selama sekitar 100 jam setelah PDNS 2 terganggu. Akibatnya 210 instansi pusat dan daerah terdampak. Malah yang paling kasat mata dan memalukan adalah layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia lumpuh seketika untuk beberapa waktu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 26 Juni 2024 dengan tema Alpa Mengurus Pusat Data bersama saya Leonard Samosir. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bung Leo. Bagaimana kabar? Sehat-sehat juga. Tadi saya sebelum ke sini sudah mengecek handphone saya. Ternyata masih normal, tidak kena hack, begitu ya? Ya. Kita bicara soal ransomware ini dan bagaimana pusat data kelihatannya masih bisa terbobol. Tapi sebelum kita bahas itu, Bung Indra dan pemirsa, kita lihat dulu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul Alpa Mengurus Pusat Data. Ya. Ini saya jadi teringat ada sebuah film, sudah agak lama ya, film Amerika Serikat sih, namanya Die Hard. Oke. Itu Bruce Willis, itu selalu mengatakan Legend soal sekali filmnya. hacking data seperti ini, dan ini kemudian ternyata terjadi di Indonesia, bukan film loh ini. Iya. Lalu bagaimana kemudian saat ini kita tadi ada berita di headline pukul 7 yang mengatakan orang mau buat paspor di Semarang masih tetap belum bisa. Iya. Bagaimana nih Bu Indra? Ya memang soal apa namanya serangan-serangan digital, serangan siber begitu ya yang terjadi sekarang ini bukan lagi hal yang harusnya dikejutkan atau terkejut kita melihatnya. Karena seperti ini di era digital saat ini, apalagi kalau kita dengar pemerintah sedikit bicara literasi digital, kita transformasi digital, kok sekarang kita menjadi ragu ya? Jangan-jangan transformasi digital dan literasi digital yang dinarasikan itu kosong. Karena apa? Karena rupanya kita dalam perlindungan data aja masih sangat sangat lemah sekali. Rentan ya? Sangat rentan, sangat lemah. Tadi kita singgung untuk ukuran sebuah negara 6 hari dan masih tersandra hari ini, itu sangat rentan sekali, sangat memalukan sekali sebenarnya. Apalagi lebih memalukan, ini ada seorang anggota DPR juga yang menyebut dan menyinggung bahkan, apalagi disandranya itu, disandra adalah satu hal yang sudah memalukan. Bisa dijebol dan kemudian disandra. Itu sudah memalukan. Apalagi disandranya untuk motif keuangan, untuk motif ekonomi. Kan minta itu 8 juta US dollar. Bukan disandra oleh negara lain yang mau menyerang atau membajak misalnya antar negara gitu ya. Soal konteks intelijen misalnya, mengganggu negara satu dengan negara lainnya. Itu masih, ya itu adalah yang terjadi nanti, bisa saja terjadi ke depan seperti itu. Tapi ini seperti disandra untuk dimintain uang dan nggak berdaya selama 6 hari. Ini kan sangat-sangat memalukan. Lalu kita akan bertanya, selama ini ngomong transformasi digital, literasi digital, kan pemerintah memberikan literasi. Yang memberikan literasi harusnya lebih advance. Betul. Nah ini bobol aja nggak ngerti apakah karena error atau karena serangan. Itu baru diketahui setelah beberapa hari kan, 100 jam itu loh. Artinya untuk mengidentifikasi aja masih lemah. Tidak ada satu suara, apalagi menanganinya. Dan sampai hari ini masih belum tertangani itu.